kasih Tuhan, kita bersatu. Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, menjaga keharmonisan keluarga. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan sampai akhir, bagaimana AI akan berdiskusi serta menyanyikan lagu pujian indah yang khusus dibuat untuk topik ini. Ini semua akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Hubungan keluarga adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Di dalamnya, kita belajar tentang kasih, pengertian, dan komitmen. Namun, untuk menjaga keharmonisan keluarga, kita perlu membangun fondasi yang kuat, yaitu kasih yang bersumber dari Kristus. Dalam Efesus 5 ayat 21-33, Rasul Paulus menekankan pentingnya kasih dalam hubungan keluarga. Ia mengatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, dan istri harus menghormati suaminya. Kasih yang diperlihatkan oleh Kristus kepada jemaatnya menjadi contoh bagi kita untuk mengasihi anggota keluarga kita. Selain itu, dalam Kolose 3 ayat 12-14, kita diperintahkan untuk mengenakan kasih, yang adalah ikat pinggang yang sempurna, dalam hubungan keluarga. Kasih adalah sifat yang mempersatukan keluarga dan memberikan kekuatan untuk mengatasi segala perbedaan dan konflik. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8, kita juga diperintahkan untuk saling mengasihi dengan tulus dari hati yang murni. Kasih yang tulus akan membangun keharmonisan dalam keluarga dan mencerminkan kasih Kristus kepada kita. Sebagai keluarga Kristen, kita juga dipanggil untuk mempraktikkan kasih kepada sesama. Dalam Lukas 6 ayat 31, Yesus mengajarkan untuk berbuat kepada orang lain seperti yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita. Dengan mempraktikkan kasih ini dalam keluarga, kita dapat menjaga keharmonisan dan kedamaian. Kita juga harus mengingat untuk senantiasa berdoa dalam keluarga. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, kita diajarkan untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi dengan syukur menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Doa merupakan jembatan komunikasi antara kita dengan Tuhan, yang dapat membantu kita mengatasi tantangan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Sekarang, marilah kita memperkokoh tekad kita untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan membangun fondasi kasih yang bersumber dari Kristus. Dengan mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita, kita dapat menciptakan keluarga yang penuh kasih, pengertian, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dengan keluarga yang penuh kasih. Semoga kasih Kristus senantiasa memandu dan memelihara keluarga kami. Selamat malam Mary, mari kita berbicara tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Apa pendapatmu tentang hal ini? Bagiku, keharmonisan keluarga adalah kunci kebahagiaan dan keberhasilan dalam kehidupan. Ketika keluarga harmonis, kita dapat saling mendukung, memahami, dan menghargai satu sama lain. Benar sekali. Dalam Efesus 4 ayat 2-3, kita diperintahkan untuk hidup dalam rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, saling menanggung dalam kasih, berusaha memelihara persatuan dalam ikatan damai sejahtera. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sikap saling pengertian dan kesabaran dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, kita juga perlu membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Dalam Kolose 4 ayat 6, kita diajarkan untuk berkata-kata dengan sopan dan bijaksana, sehingga dapat memberi anugerah kepada pendengar. Bagaimana menurutmu kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara adalah dengan selalu menghargai pendapat dan perasaan anggota keluarga lainnya. Dengan begitu, kita dapat menghindari konflik dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Ya, dan kita juga perlu belajar untuk memaafkan dan melupakan kesalahan anggota keluarga. Dalam Kolose 3 ayat 13, kita diperintahkan untuk saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Sekarang, mari kita bersama-sama berusaha untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan mempraktikkan kasih, pengertian, dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan damai dalam keluarga kita. Semoga kita semua dapat terus menjaga keharmonisan keluarga kita. Sekarang mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Di akhir renungan malam ini,
kami memohon agar Engkau senantiasa melindungi dan memelihara keharmonisan dalam keluarga kami. Bimbinglah kami untuk selalu mengasihi, menghormati, dan memahami satu sama lain, sehingga kami dapat menjaga hubungan yang harmonis dan penuh berkat. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala kasih dan perdamaian. Kami memohon agar Engkau menguatkan kami dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan dalam keluarga kami. Bantulah kami untuk selalu bersikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar satu sama lain. Kami juga memohon agar Engkau menguatkan ikatan kasih di antara kami, sehingga kami dapat saling mendukung, memahami, dan menghargai satu sama lain. Jadikanlah keluarga kami sebagai tempat yang penuh kasih, pengertian, dan damai sejahtera yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dengan keluarga yang penuh kasih. Semoga setiap langkah kami selalu dipandu oleh kasih-Mu yang tak terbatas. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Di akhir renungan malam ini, marilah kita mendengarkan lagu pujian yang indah dengan judul Menjaga Keharmonisan Keluarga, serta berkomitmen untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Semoga kasih, pengertian, dan komunikasi yang baik senantiasa menguatkan hubungan kita. Dengan mempraktikkan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh damai dan sukacita di dalam keluarga. Marilah kita bersama-sama berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi keluarga kita, serta menjadikan keluarga kita sebagai cermin kasih Kristus bagi dunia di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan, karena telah memberkati kami dengan keluarga yang penuh kasih. Amin. Amin. Menjaga keharmonisan, itulah panggilan kita. Dalam doa dan cinta, kita berjalan bersama, menghadapi setiap tantangan dengan iman yang teguh. Menjaga keharmonisan dalam keluarga tercinta, dengan kasih yang tulus, kita saling melindungi. Dalam doa setiap hari, kita memohon hikmat-Nya. Tuhan bimbing langkah kami dalam damai sejahtera. Saat badai menghampiri, kita tetap bersandar pada janji Tuhan yang setia, takkan pernah pudar. Dalam suka dan duka, kita saling menguatkan, menjaga keharmonisan dengan hati penuh syukur. Menjaga keharmonisan dalam keluarga tercinta, dengan kasih yang tulus, kita saling melindungi. Dalam doa setiap hari, kita memohon hikmat-Nya. Tuhan bimbing langkah kami dalam damai sejahtera. Dengan cinta Kristus, kita bangun rumah ini, menjadi saksi kasih-Nya bagi dunia yang melihat. Bersama dalam iman, kita teguh berdiri, menjaga keharmonisan hingga akhir nanti. Menjaga keharmonisan dalam keluarga tercinta, dengan kasih yang tulus, kita saling melindungi. Dalam doa setiap hari, kita memohon hikmat-Nya. Tuhan bimbing langkah kami dalam damai sejahtera. Tuhan bimbing
damai sejahtera.